Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Safriani. Di sini saya akan menjelaskan beberapa pemahaman. Dari yang pertama itu ada pengertian akhlak dan keutamaannya. Yang kedua ada adab dan etika belajar dalam Islam. Yang ketiga ada etika beragama, berbangsa dan bernegara dalam Islam. Dan yang terakhir ada pengertian musyawarah dan etika berdemokrasi dalam Islam. Baik, langsung saja kita ke materi yang pertama. Nah, di materi yang pertama ini ada pengertian akhlak dan keutamaannya. Baik, sebelum kita membahas arti akhlak dalam Islam, kita lihat dulu penjelasan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Penjelasan akhlak menurut KBBI itu adalah budi pekerti atau kelakuan. Nah, akhlak menjelaskan tentang tingkah laku seseorang dalam kehidupannya sehari-hari. Menurut tokoh besar Islam, Imam Al-Ghazali menjelaskan pengertian akhlak yakni salah satu sifat yang sudah melekat dalam jiwa manusia. Sifat tersebut bisa memicu perbuatan yang mudah dilakukan tanpa pertimbangan dan pemikiran lagi. Agama merupakan dari akhlak yang dimiliki seseorang. Dalam Islam, akhlak dapat dikatakan bisa mendorong munculnya perbuatan dan hubungan antara Allah, sesama manusia, dan alam semesta. Adapun hadis yang dapat ditemukan kata akhlak yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang artinya, sesungguhnya aku hanya diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Baik, langsung kita ke materi yang kedua, yaitu ada adab dan etika belajar dalam Islam. Sudah cukup banyak para ahli yang berbicara mengenai etika ya. Nah, Ahmad Tafsir secara sederhana mengatakan bahwa etika merupakan budi pekerti menurut akal. Dalam Islam diajarkan bagaimana adab seseorang ilmu yang sedang ia pelajari dapat membawa banyak berkah dalam kehidupan. Seperti kata Imam Malik, pelajarilah adab sebelum mempelajari ilmu. Nah, dari pesan tersebut sangat penting untuk mempelajari lebih dahulu sebelum seseorang menuntut ilmu. Nah, adapun adab-adab menuntut ilmu yang perlu kita ketahui, yang pertama itu ada niat kita lillahi ta'ala. Yang kedua, selalu berdoa saat menuntut ilmu. Yang ketiga, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Yang keempat, menjauhi maksiat. Nah, yang kelima, jangan sombong ketika kita menuntut ilmu. Dan yang terakhir, ada menyimak guru saat sedang menuntut ilmu. Pertama itu niat karena Allah Ta'ala. Nah, seperti firman Allah dalam surat Al-Bayyinah ayat 5 yang artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Lalu ada yang kedua. Nah, yang kedua itu selalu berdoa saat menuntut ilmu. Seperti Nabi Muhammad SAW yang selalu berdoa dalam menuntut ilmu, yang artinya, ya Allah, berilah manfaat atas apa yang Engkau ajarkan kepadaku, ajarilah aku hal-hal yang bermanfaat, dan
yang bermanfaat bagiku dan tambahilah aku ilmu. Nah, yang ketiga, kita harus bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Tuntutlah ilmu seolah-olah tidak pernah kenyang dengan ilmu yang didapatkan. Rasulullah SAW bersabda, dua orang yang rakus yang tidak pernah kenyang, yaitu orang yang rakus terhadap ilmu dan tidak pernah kenyang dengannya, dan orang yang rakus terhadap dunia dan tidak pernah kenyang dengannya. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Yang keempat, ada menjauhi maksiat. Nah, agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan berkah, maka kita harus menjauhi maksiat. Nah, yang kelima, kita jangan sombong ketika menuntut ilmu. Dua orang yang tidak belajar ilmu. Yang pertama, orang pemalu, dan yang kedua, orang yang sombong. Nah, yang terakhir itu menyimak guru saat sedang menuntut ilmu. Menyimak seorang guru yang sedang memberikan ilmu kepada kita merupakan salah satu adab dalam menuntut ilmu. Baik, langsung kita ke materi yang ketiga, yaitu ada etika beragama, bernegara, dan berbangsa dalam Islam. Baik, langsung saja kita ke materi yang ketiga, yaitu ada etika beragama, berbangsa, dan bernegara dalam Islam. Etika beragama dalam Islam, nah, dalam kehidupan manusia, karena itu adalah sumber moral dan petunjuk kebenaran. Etika berbangsa dan bernegara juga merupakan satu kesatuan antara sekumpulan manusia yang hidup bersama mendiami suatu wilayah, tepatnya berbahasa dan pemerintahan yang berdaulat. Etika bernegara dalam Islam seperti yang kita ketahui jelas menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan mengutamakan prinsip bermusyawarah yang dilindungi dan ditegakkan oleh Islam, sehingga mewujudkan keadilan di tengah-tengah masyarakat. Seperti yang kita ketahui, etika berbangsa dan bernegara sangat diperlukan dalam Islam. Kehidupan manusia, karena tanpa etika tersebut, maka kehidupan berbangsa dan bernegara tidak akan berjalan dengan tentram, damai, dan rukun. Nah, yang keempat, ada musyawarah dan etika berdemokrasi dalam Islam. Dalam Islam, ada prinsip bermusyawarah dalam memutuskan pengaturan hal-hal yang bersifat berkepentingan umum. Demokrasi digunakan untuk mencapai kemajuan kemaslahatan bersama, berkaitan dengan sistem kepemerintahan dalam bernegara. Dalam Islam memperjuangkan kesetaraan dan permusyawarahan. Baik, cukup sekian pembahasan materi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.